Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali hadir di majelis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih mensyarah atau menjelaskan hadis kedua, hadis Jibril, hadis kedua atau yang disebut dengan hadis Jibril, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, yaitu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita sarah ya, dan sarah ini, penjelasan ini kami ambilkan dari keterangan Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kemudian rasul ya. Beriman kepada para rasul. Apa maksudnya beriman kepada para rasul? Yaitu antu'mina birusulillahi azza wa jalla, yaitu beriman atau meyakini akan adanya utusan-utusan Allah azza wa jalla. Wal muradu birrusuli minal bashar, dan dimaksud dengan rusul atau rasul ini adalah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat ya, tapi dari kalangan manusia. Waliyu'lama bi'annahu yu'abbiru birasulin wa yu'abbiru binabiyyin, dan perlu diketahui waliyu'lam bi'annahu yu'abbiru birasulin wa yu'abbiru binabiyyin. Rasul itu terkadang diibaratkan atau disamakan dengan nabi, atau nabi disamakan dengan rasul. Fal maknahuma wahidun ya, maka makna keduanya apakah satu ya. Jadi di sini ada khilaf, ada perselisihan ya, di kalangan para ulama, apakah nabi dan rasul itu sama ya. Ada yang mengatakan nabi ya rasul, rasul ya nabi. Kalau Al-Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwasanya nabi itu adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Kalau rasul, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah kemudian diwajibkan untuk menyampaikan ya wahyu tersebut kepada manusia. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya nabi
adalah seorang yang mendapatkan wahyu, ya. Wahyu dan wahyu itu belum ada perubahan, ya. Belum ada perubahan. Maksudnya adalah wahyu yang pertama. Nah, kemudian Rasul itu adalah Rasul itu adalah seseorang yang menerima wahyu yang baru atau syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut kepada manusia, ya. Yang pertama tadi Nabi juga diperintahkan, atau pendapat yang kedua, Nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada manusia, hanya saja dengan syariat yang lama, syariat yang telah lewat. Sementara para rasul itu adalah dengan syariat yang baru. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan khatimul anbiya war rusul, penutup para nabi dan juga penutup para rasul. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi, tidak ada rasul. Kalau ada orang yang ngaku nabi atau ngaku rasul, bisa dipastikan dia telah berdusta dan tidak wajib, tidak boleh diimani. Dan barang siapa mengimani seorang nabi atau seorang rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Dan itu ada orang-orang yang mengaku nabi atau mengaku rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, yang dahulu setelah Nabi SAW, ya, ada seseorang yang mengaku nabi dan rasul yang bernama Musailamah al-Kadzab, ya, namanya Musailamah al-Kadzab, Musailamah pendusta. Ini mengaku nabi dan mengaku rasul. Setelahnya banyak sekali, ya. Nabi SAW pernah mengatakan kadzabuna dajjaluna. Nanti akan ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul itu sekitar 30. Bahkan ternyata sekarang ini lebih dari 30. Sampai di Indonesia itu ya ada nabi, ya, ada rasul, kan juga aneh, ya. Ahmad Musodik, terus siapa lagi kemarin, Lia Eden, ya, dipleset nih karo wong Lia Edan, ya. Terus siapa itu yang dari Jombang juga itu ada, dari Cirebon ada, banyak, ya, orang ngaku nabi dan ngaku rasul. Apa tujuannya mereka itu ngaku nabi, ngaku rasul? Ada kepentingan tertentu, tentunya biasanya berkaitan dengan syahwat, ya, syahwat dunia atau syahwat hawa nafsunya. Ada kepentingan di situ. Baik, kita lanjutkan bahwasanya kita wajib beriman kepada para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada para nabi dan para rasul itu, ya, sebagaimana beriman kepada para malaikat, beriman secara ijmal dan beriman secara khusus. Beriman secara ijmal, secara umum, artinya bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan para nabi. Dan para nabi yang tersebut tidak kita ketahui namanya. Ya, banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, yang nabi-nabi tersebut tidak kita ketahui namanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu ada orang-orang, ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Wa yaqtuluna nabi ghairil haq, ya. Allah sebutkan demikian, dan mereka itu membunuh para nabi. Kelakuan perbuatan orang Yahudi dari dahulu sampai sekarang itu memiliki kelakuan yang sangat benci kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh engkau akan dapati orang yang paling benci permusuhannya, manusia yang paling benci permusuhannya
kepada orang-orang yang beriman itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, makanya kalau sekarang ini orang Yahudi membombardir orang-orang yang beriman kaum muslimin di Palestina sejak dulu sampai sekarang ini, dan tidak tanggung-tanggung. Kalau membunuh itu enggak mikir-mikir, ya, enggak melihat apakah orang tua, apakah ibu-ibu, apakah anak-anak atau wanita-wanita yang lemah, semuanya dibunuh. Itu tidak usah heran. Kenapa? Dulu saja mereka itu biasa membunuh para nabi, ya. Nabi saja dibunuh. Yang nabi itu membawa syariat, yang syariat itu membawa keselamatan bagi manusia itu sendiri, kok malah dibunuh, dipateni, ya. Dan itu jejak lama, dan sampai sekarang itu mereka terus melakukannya sampai hari kiamat, sampai datangnya Imam Mahdi, sampai mereka itu nanti bersembunyi di balik batu-batu yang ada di Palestina, sehingga batu-batu tersebut sampai mengatakan, ya Abdullah hadal Yahudiyun ta'al huna faktulhu. Itu ada orang-orang yang beriman dengan Imam Mahdi akan memerangi, yaitu orang-orang Yahudi, sampai Yahudi itu lari, sampai orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu-batu, dan batu itu mengatakan, ketika dibuat sembunyi oleh orang Yahudi, batu tersebut mengatakan, ya ibadallah, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ta'al huna Yahudi faktulhu. Di sini ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia, illa gorkot, kecuali pohon gorkot. Nah, makanya orang Yahudi tahu hadis ini, akhirnya sekarang menanam pohon apa? Gorkot, rame-rame nanam pohon gorkot. Pohon gorkot itu kayak apa itu, rumbuk gitu loh. Ya, bisa digunakan untuk sembunyi. Itu nantinya nggak ngomong. Yang lain batu, ya pohon-pohon yang lain itu akan ngomong. Kilo Yahudi delik ning buriku reneo patenono gitu, bahasa kita seperti itu. Nah, dan kembali ke masalah ini, beriman kepada para nabi dan para rasul, kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi dan para rasul yang jumlahnya sangat banyak, yang sebagian kita ketahui namanya, sebagian tidak kita ketahui namanya, yang sebagian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Sulaiman dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Ada nabi-nabi yang lain yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman secara khusus, yaitu maksudnya beriman kepada nama-nama atau kepada nabi dan rasul yang disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus imani, kita harus yakini. Dan kita harus yakini pula bahwasanya di antara nabi dan para rasul yang paling mulia tersebut adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Salah satu keistimewaannya bahwasanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang datangnya terakhir, tapi masuk surganya dahuluan, lebih dahulu. Keutamaan yang lain menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu pahalanya dilipat gandakan, pahalanya sangat banyak. Coba misalnya ada syariat, misalnya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Satu hari, satu malam, tidak sampai satu hari, satu malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan beribadah berapa tahun? 83 tahun. Modal satu malam kok. Ya. Di umat-umat yang lain tidak ada, ya. Di umat-umat yang lain tidak ada. Belum lagi masalah-masalah yang lain, misalnya peperangan. Kalau orang Islam perang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kemudian mendapatkan harta ghanimah, ya, harta rampasan perang, itu bisa dibagi atau boleh dibagi kepada pasukan kaum muslimin.
Kalau umat-umat yang lain nggak bisa, ya. Ketika mereka mau mengambil harta ghanimah, tiba-tiba datang api dari atas melahap, menghancurkan, merusak harta ghanimah tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat banyak sekali. Makanya kita harus bersyukur kepada yang pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan memperbanyak bersolawat, ya, memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikutnya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Dan engkau beriman kepada yaitu hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu mengandung beberapa hal. Beriman kepada hari akhir itu mencakup beberapa perkara atau beberapa hal. Di antaranya al-imanu biwuqu'ihi. Beriman yakin akan terjadinya, ya. Meyakini akan terjadinya hari akhir, ya. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, namanya juga beriman, kita harus yakin bahwasanya dunia yang kita tempati ini, ya, itu adalah pasti akan berakhir, ya, pasti akan berakhir. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya marahil perjalanan manusia, perputaran manusia itu melewati berapa tahapan. Satu adalah alam kandungan, yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga adalah alam barzah, yang keempat adalah alam akhirat yang kekal dan abadi. Dan kita ini masih di tahap yang kedua, yaitu alam dunia. Dan dunia itu pasti akan berakhir. Entah dunianya yang berakhir atau kitanya yang berakhir, ya. Entah dunianya yang hancur lebur nanti, yang namanya hari kiamatul kubro, atau kita sendiri yang berakhir, yang meninggal dunia, yang wafat, yang disebut dengan kiamatul sugro, kiamat kecil. Kita harus yakin bahwasanya itu akan terjadi. Dunia yang kita tempati pasti akan hancur, pasti akan binasa, ya. Tidak ada apa keraguan di dalamnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir itu mencakup bikullin ma dzakarallahu fi kitabihi. Beriman dengan segala sesuatu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beriman terhadap kejadian-kejadian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dunia itu hancur, terjadi kiamatul kubro, hancur lebur semuanya, tidak ada yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini hancur, binasa. Maka setelah itu ada kejadian-kejadian, ya. Ada peristiwa-peristiwa, di antaranya adalah mahsyar, dikumpulkannya manusia. Setelah manusia menjadi tulang belulang, ditiuplah sangkakala yang kedua, yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya, kemarin sudah kita bahas. Ya, tiupan yang kedua, sangkakala kedua, maka bangkitlah seluruh manusia. Yang pertama sampai yang terakhir. Manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam, manusia yang terakhir entah siapa kita nggak tahu, ya. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan, kemudian menghadapi persidangan, kemudian menghadapi kejadian-kejadian setelah di persidangan tersebut. Ada yang namanya nasrul kutub, pembagian kitab-kitab. Ada yang namanya mizan, yaitu timbangan.
Ya, jadi manusia itu selain diberikan catatan, ya, kalau baik ya diberikan catatan dari arah kanan, kalau buruk ya diberi catatan dari arah kiri. Selain mendapatkan catatan juga ditimbang manusia. Ditimbang, apa yang ditimbang? Yang pertama ditimbang amal-amal solehnya atau amal-amal manusia, ya. Semua amalan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang besar ataupun yang kecil. Yang kedua yang ditimbang adalah anggota badannya atau tubuhnya. Jadi tubuh kita ya nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengetahui tubuhnya, badannya itu selama di dunia digunakan untuk apa. Makanya disebutkan di hadis Rasulullah SAW, ada orang yang gemuk besar tapi tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kecil tetapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ada ketika sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud naik ke naik pohon, kemudian kelihatan betisnya yang kecil, ya, betisnya yang kecil. Kemudian sahabat otomatis melihat betis yang kecil itu ya agak gumun, agak aneh, rodok senyum-senyum, ya, rodok guyung-guyung. Kemudian ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, demi Allah kakinya Ibnu Mas'ud ini, ya, satu kaki itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud itu lebih berat kakinya. Nah, lebih berat apa? Kakinya. Menunjukkan bahwasanya tubuh manusia juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui tubuh itu, badan itu digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah catatan amal-amal kebaikan. Catatan itu juga ditimbang. Lah model catatannya bagaimana, seperti apa, ya Allah a'lam. Intinya kita imani bahwasanya itu adalah perkara yang pasti akan terjadi, ya. Dan juga kejadian yang lain, misalnya al-haud, yaitu telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika manusia dalam keadaan kehausan, kekeringan yang luar biasa, ya, kita ini sekarang ini, ya, di saat ini musim napa niki, kemarau. Baru panasnya berapa derajat sekarang? 40, ya, sekitar 40. Wes rewele ra karu-karuan. Ning di dalam ruangan rewel, di jalan rewel, di sawah rewel, ya. Panasnya padahal baru berapa derajat? 40 atau 42. Lah nanti di padang mahsyar matahari didekatkan di kepala kita, di kepala manusia. Maka manusia itu bercucuran keringat-keringatnya, tergantung banyaknya dosa. Kalau dosanya banyak, ya keringatnya banyak sampai menenggelamkan dirinya, ya. Kalau dosanya sedikit, ya keringatnya sedikit. Manusia kehausan sehingga mereka mencari air dan tidak ada air. Di akhirat, di masa tidak ada, namun di sana ada telaga yang disebut dengan haud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat luas, yang sangat panjang sekali. Airnya sangat bening, sangat putih seperti air susu, ya. Manisnya seperti warnanya putih seperti susu, manisnya seperti madu. Di kanan kirinya, di sekelilingnya ada bejana-bejana yang jumlahnya sangat banyak, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, jumlahnya sangat banyak. Orang-orang yang beriman yang direkomendasikan, ya, oleh para malaikat, yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka bisa minum, bisa mendatangi telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, ada sebagian umat Islam ketika mau minum dihalau, dihalang-halangi oleh malaikat. Rasulullah langsung memanggil, mengatakan, karena ada orang Islam itu kan ada tandanya. Tandanya apa itu? Tandanya bekas air wudu. Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, umatku. Ya, itu umatku, wahai malaikat.
Tapi malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dia perbuat setelah engkau meninggal dunia. Ada yang menafsirkan, yang pertama, orang ini ya melakukan kekufuran. Yang kedua, orang ini melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibaratnya ya, kamu itu aku enggak pernah ngajari kok kamu membuat ajaran yang baru di dalam Islam. Akhirnya otomatis dihalau oleh malaikat. Itu adalah kejadian di Haud. Jadi ada umat Islam yang bisa minum, ada umat Islam yang tidak bisa minum. Maka tentunya kita berusaha menjadi umat Islam yang bisa minum telaga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau dia sudah minum telaga tersebut, lam yatma abadan, dia tidak akan kehausan selama-lamanya, gak bakal haus, terus kenyang ya. Padahal kejadian-kejadian setelahnya masih banyak, peristiwa-peristiwa masih banyak. Nah, kalau orang itu tidak minum dari telaga Rasulullah SAW itu kehausan, ya, kehausan, sehingga tidak heran kalau orang-orang yang tidak bisa meminum telaga Nabi Muhammad SAW kehausan, ketika di mizan kehausan, ya, kita ini kan sekarang kehausan di musim kemarau ini. Ketika di mizan kehausan, ketika di sirat kehausan. Makanya tidak heran ketika manusia yang sebagian manusia waliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka. Apa minumannya di dalam neraka? Minumannya apa? Air panas, nanah yang mendidih dan lain sebagainya. Sudah tahu keadaan itu, air itu sangat panas, kemudian nanah yang mendidih, tetapi kenapa mereka tetap meminumnya? Kenapa tetap meminumnya? Karena kehausan yang amat sangat. Saking hausnya, ya, saking dahaganya, dia nggak mikir lagi bahwasanya air yang dia masukkan ke perutnya itu panas berbahaya, ya, yang mengkoyak-koyak, merusak usus-ususnya. Bahkan yang diminum adalah nanah-nanah penduduk neraka, ya. Mereka biasa minum seperti itu. Kenapa? Saking hausnya. Oleh sebab itu, ikhwati wa akhtiflah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita di dalam beragama itu ya sudahlah biasa-biasa saja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa meminum telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada kejadian-kejadian setelah manusia meninggal dunia itu juga rangkaian dari beriman kepada hari akhir. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang fitnah kubur. Itu kita imani, walaupun kita tidak melihat, ya, walaupun kita tidak melihat dan tidak usah pengen melihat atau membuat sandiwara-sandiwara agar manusia itu takut. Misalnya membuat sandiwara adab kubur, misalnya. Enggak perlu seperti itu. Ya, kita imani, namanya saja orang beriman, yakin kita imani bahwasanya di kuburan itu ada yang namanya fitnatul kubur. Ada fitnah kubur. Apa itu? Pertanyaan dua malaikat, ya, ujian. Fitnah itu ujian kepada setiap manusia. Ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini adalah rangkaian beriman kepada hari akhir. Kita imani, kita yakini bahwasanya ada pertanyaan seperti ini loh. Kapan tekoe, kapan tanyanya, itu tidak usah kita tanyakan. Yang penting kita imani. Kalau seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka selawasnya
seterusnya proses-proses kejadian di hari akhirat itu dia akan lempeng, dia akan mudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, dan itu sudah ada bocorannya di dunia ini, itu dia akan selamanya sampai titik terakhir dia tidak mendapatkan, dia akan mendapatkan ujian-ujian yang berat di alam akhirat kelak. Ya. Kita imani, sehingga kalau kita imani seperti ini, apa? Ya, munculnya apa? Efeknya apa? Efeknya kita akan berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita. Efeknya kita meningkatkan amal soleh kita. Lah kenapa sebagian manusia itu kok santai-santai, hidupnya itu santai-santai, berangkat pagi, ya, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, cari duit terus, nggak pernah ibadah. Kalau sudah dapat duit, sudah dapat uang, kerjaannya apa? Menghabiskan uang. Jadi hidupnya cari uang, habiskan uang, cari uang, habiskan uang, cari harta, habiskan harta. Itu setiap hari seperti itu. Dan dihabiskan bukan dalam perkara yang baik, tetapi dalam kemaksiatan kepada Allah. Kenapa kok sampai demikian? Sebagian manusia kok demikian? Karena dia tidak beriman kepada hari akhir. Loh, ada orang Islam tapi juga kok seperti itu kelakuannya. Ya sholat asal-asalan, sedekah ya nek gelem, sholat sunnah ya jarang-jarang, kadang belas. Sholat wajib kadang dikorting, dikurangi, 5 waktu, 2 waktu, maghrib sama isya, kadang cuma 1 waktu. Nah, makanya kalau maghrib itu kan rame tuh jamaah. Tapi kalau isya sepi, apalagi subuh, ya, apa mana jenengan desa niku mulai parah niku. Ya, yang ada cuman imam sama makmum, kadang makmumnya gak ada, makmumnya kadang cuma 1, kadang makmumnya cagaan masjid tok. Ya, saking parai. Nah, kenapa kok seperti itu? Padahal yo pernah dengar kajian tausiah tentang beriman kepada hari akhir. Karena dia tidak mendalami, tidak mengkaji. Lah saniki nek pengajian pas setahun 2 kali, atau setahun 1 kali, bagaimana iman itu akan merasuk ke dalam hati? Ya enggak mungkin. Ya. Bagaimana bisa paham terhadap iman kepada hari akhir kalau ngajinya cuma setahun 1 kali, setahun 2 kali? Enggak mungkin. Ya. Atau sepekan sekali, itu pun bukan kajian kitab, tapi kajian tematik. Temanya hari ini adalah sedekah, besok ganti lagi temanya adalah zakat, besok ganti lagi, minggu depan temanya adalah akhlak yang mulia, minggu depannya lagi temanya adalah bersosial dengan masyarakat, minggu depannya lagi misalnya bagaimana arah politik di Indonesia. Nah, akhirnya iman itu tidak kokoh di dalam hatinya. Kalau iman tidak kokoh dalam hatinya, ya berat untuk beramal, sulit untuk beramal, tidak bisa menambah amal-amal kebaikan. Tapi kalau orang beriman kepada hari akhir, kemudian tahu rincian-rinciannya, kejadian-kejadiannya yang sangat banyak dan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, tentu akan berbeda. Dia akan berusaha bagaimana memperbanyak amal soleh, bagaimana memperbanyak amal-amal kebaikan, berhati-hati dari kemaksiatan, berusaha untuk membentengi dirinya dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kunci kebaikan itu diantaranya yang paling besar adalah harus beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian juga beriman terhadap nikmat kubur, itu harus kita imani. Ya, nikmat kubur itu kalau seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, ketenangan di alam kuburnya. Ya, ketenangan di alam kuburnya. Dia bahagia di alam kuburnya,
Nah, seterusnya kejadian-kejadian seterusnya itu juga akan bahagia. Ketika ditimbang senang, ketika dibagikan catatan kitabnya senang, bahagia. Ketika di mahsyar bahagia, ketika di haud bahagia, ketika di sirat bahagia, sampai dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, tadi orang yang tidak bisa menjawab ujian di alam kubur, ya, pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu dia mendapatkan siksa kubur, ya. Siksa kubur, ya, bentuknya bagaimana, seperti apa, itu kita imani saja. Disebutkan di antara bentuk siksaan kubur itu adalah diperlihatkan padanya neraka. Diperlihatkan saja itu sudah merupakan siksaan. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu diperlihatkan pada dia nyalanya api neraka setiap pagi dan setiap sore, terus melihat. Pemandangannya tidak ada yang dilihat kecuali api neraka, api neraka, api neraka. Dan terus sampai ditegakkannya hari kiamat, sampai dimasukkannya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sebelum hal itu terjadi, ya, kita masih ada waktu, kita masih di dunia, ya, berusaha untuk meningkatkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal soleh. Jangan lengah, ya, jangan lengah. Kalau kita lengah bahaya, ya, bahaya. Kalau kita lengah, agar tidak lengah, bagaimana? Ya, jenengan mau tidak mau harus memperbarui keimanan. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Nih pas imane naik yo salat 5 waktune tenanan. Sadurunge adzan wis teko. Ini pas imane naik. Nih pas imane turun, ya, adzan, ya, pirang menit ora bakal teko, ya. Bahkan salatnya kadang dicelong-celong, itu pas imannya turun. Nah, bagaimana agar iman itu naik? Ya, harus rajin-rajin menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis ilmu. Itu salah satu cara orang itu memperbarui keimanannya. Hari ini misalnya habis hadir majelis taklim itu biasanya semangat ibadah, selamat mengkaji, semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh. Nanti kalau nggak ngaji 2 pekan, 3 pekan, ya, ini setan terus menggoda kita, tidak pernah lengah menggoda kita. Nah, kalau sudah itu, kalau kita lengah ngaji lagi, maka iman akan naik lagi. Nah, kalau rutin mengkaji, maka insya Allah standar keimanannya itu standar. Nah, kalau dia tidak ngaji, tidak ada di majelis taklim, majelis ilmu, maka imannya akan turun. Yang disebut dengan futur, akhirnya lemah, tidak kuat untuk bangkit, tidak kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi salah satu fungsi orang hadir di majelis taklim, majelis ilmu, itu fungsi yang terbesar adalah memperbarui keimanannya atau menguatkan keimanannya. Kemudian berikutnya, antu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Rasulullah SAW ketika ditanya itu tentang iman, maka Rasulullah mengatakan yaitu beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, ya, takdir, ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik ataupun yang buruk. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani semua ketentuan, semua kejadian yang ada di alam semesta ini, dari yang pertama sampai yang terakhir, itu tidak keluar dari ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Khalaqallahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu maqadara khalaik,
qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir manusia atau kejadian alam ini semuanya sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ilmu ini, ya, jumlahnya berapa, orangnya berapa, saya mau dikasih apa ini, ya, air aku uang ini, yes, takdir sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ada yang sakit, ada yang sehat, ya, sekarang ini ada yang makan malamnya pecel, ada yang makan malamnya ayam goreng, ada yang makan malamnya pisang. Itu semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada kelanjutan tentang beriman kepada takdir, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sholatil isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama taslima amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sebelum sholat isya kita membahas yaitu tentang beriman kepada takdir, ya, beriman kepada takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, di mana semua kejadian alam semesta, al-khalaik, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan siapa yang akan menjadi penghuni neraka dan siapa yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dikelompokkan oleh para ulama itu mencakup 4 perkara, ya. Mencakup yaitu 4 perkara yang hendaknya seseorang, ya, ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara yang harus diimani. Perkara yang pertama yaitu beriman terhadap ilmu Allah, ya. Beriman kepada ilmu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Maha tahu. Maha tahu apa? Maha tahu segala kejadian yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Manusia, ya, ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia belum ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kejadian-kejadian yang ada pada manusia. Ketika di alam, ya, di alam rahim misalnya. Termasuk ketika nanti manusia, termasuk ketika manusia ketika di dunia amalannya apa, ya, statusnya bagaimana, itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Orang ini nanti kalau besar akan jadi dai. Orang ini nanti kalau besar akan jadi penjahat. Orang ini nanti kalau besar akan menjadi pejabat dan lain sebagainya. Semuanya Allah Maha tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui nanti calon-calon yang akan menghuni surga, menghuni neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan atau menggambarkan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ya. Ketika orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia,
maka mereka pasti akan melakukan kemaksiatan lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu, seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, mesti mereka akan kembali sebagaimana mereka kembali melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, "Ya Allah, kami pengen kembali ke dunia, pengen beramal soleh, pengen memperbanyak sholat, pengen melakukan ketaatan-ketaatan." Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu limanuhu." Seandainya mereka itu dikembalikan, ya sama saja. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, dengan tingkat kemahatauan yang sangat tinggi. Jadi makhluk ini nanti mau jadi apa, seperti apa, itu Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wong kita saja, jenengan saja, mungkin ada di antara kita yang jadi guru ya. Satu kelas itu biasanya kita ngampu 20 siswa atau mungkin 10 siswa lah. Guru itu mesti tahu iki bocah model iki insya Allah juara siji, meleset-melesete juara telu. Bocah iki arek ngoyo kaya apa? Arek mau belajarnya seperti apa? Itu ala bakal paling juara 2 dari belakang, juara 3 dari belakang, kan gitu. Kita saja manusia, antara manusia itu tahu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, mesti lebih tahu. Nah itulah beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Kemudian setelah itu beriman kepada takdir itu juga termasuk beriman kepada kitabah, beriman kepada tulisan, bahwasanya takdir manusia itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfud. Ya, ditulis takdirnya di lauh. Lauh itu kan kayak papan itu. Ya, kita sekali lagi nggak usah membayangkan papannya seperti apa. Intinya sudah ditulis. Dan tulisan itu tidak, kalau sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa dihapus, nggak bisa diganti, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya. Ditulis semua kejadian perkara-perkara yang ada di alam semesta ini, dan kejadian itu akan beruntut terjadi sesuai dengan tulisan-tulisan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A ya, ketika di alam rahim misalnya tidak ada apa-apa, ketika keluar dari alam rahim menuju dunia, ya, keluarnya si bayi ini tiba-tiba sakit pilek, akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit, akhirnya harus mendapatkan perawatan khusus. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika besar anak ini wangel, ya, wakal, sulit diatur, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika belajar, dia sulit sekali belajarnya, tidak gampang menerima atau tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dewasa bekerja, qadarullah kerjanya, ya, kecilnya nakal, tiba-tiba kerjanya mendapatkan pekerjaan yang mentereng, pemimpin perusahaan misalnya, ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa tuanya tidak bahagia, ya, mungkin karena rebutan, ya, punya anak, kemudian anaknya rebutan harta orang tuanya, sehingga dia menjadi orang tua yang tidak bahagia. Meninggal dunia, husnul khotimah ataupun su'ul khotimah juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya masuk neraka atau masuk surga juga sudah ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, loh kalau seperti itu lagi apa awak dhewe berbuat, beraktivitas, beramal,
Maka pertanyaan ini juga sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walima na'mal ya Rasulullah? Kalau gitu ngapain kita beramal? Kata Rasulullah, beramalah karena seseorang akan diberikan kemudahan sesuai apa yang dia lakukan. Artinya apa? Kalau kita itu pengen takdirnya baik, penduduk surga, ya ikuti arahan langkah-langkah agar kita itu masuk surga. Kan kita ini kan nggak ada yang tahu takdir kita masing-masing. Takdir kita, siapa yang tahu takdir kita? Kedepannya kita mau jadi apa, seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Ya. Makanya kalau tidak tahu, sama-sama tidak tahu ke depan ini kita akan baik atau jelek, ya sudah kita tempuh jalan orang-orang yang baik. Ya. Karena seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditempuhnya. Ya. Sesuai ada yang ditempuhnya. Kalau kita menempuh jalan yang baik, ya insya Allah akhirnya juga baik. Kalau kita menempuh jalan yang buruk, ya akhirnya kita buruk. Makanya ketika ada di masa Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya. Ketika mau dipotong tangannya, wahai Umar, kenapa kau motong tanganmu? Toh aku ini mencuri sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Umar? Ya, apa jawab beliau? Jawabnya, aku motong tanganmu ya juga karena apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak usah protes lah. Aku ki motong tanganmu juga karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kalau seperti itu gimana sikap kita? Ya sudah, berusaha menjadi orang yang baik. Bisa jadi itu takdir kita untuk menjadi orang yang baik, dan banyak-banyak berdoa agar kita menjadi orang yang baik sehingga takdir kita terus lempeng, terus lurus, kemudian sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan ketika kita melakukan keburukan alasannya takdir. Ya. Tapi kalau melakukan kebaikan alasannya adalah usaha kita, tidak. Semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada jalannya. Kemudian beriman kepada takdir itu mencakup pula, yaitu beriman kepada kehendak Allah. Jadi Allah itu berkehendak. Allah sudah mengetahui, Allah sudah menulis di tadi apa? Catatan takdir. Mau Allah terapkan atau Allah lakukan atau tidak, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani melarang Allah? Siapa yang berani mencegah Allah? Kalau Allah nggak jadi, ya sudah selesai. Kalau Allah jadi, ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya masyiah, punya kehendak. Dan setiap kehendak Allah tidak bisa dihalang-halangi. Beda kehendaknya manusia. Ya, kehendaknya manusia itu bisa dihalangi, itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian boleh berkehendak. Silahkan kalian itu pengen apa saja. Tapi ingat, kehendak kalian di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pengen pintar, pengen juara, pinter. Pengen dapat juara, belajar, terus belajar. Tapi usahamu, kehendakmu itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nek takdire pikirane akiyo ini di bawah rata-rata, arep belajar kaya apa ya gak iso-iso, kan ngoten. Ya toh? Makanya ada siswa itu kan wis belajarnya sampai jam 12, sampai jam 1. Ning bijine elek wae. Ya, bijine 4, 5, 4, 5. Sing turu-turu mek belajar cuman 15 menit, nilainya 9, 10, 9, 10. Kenapa seperti itu? Ya karena kehendaknya dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dia di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman kepada takdir Allah itu mencakup, yaitu al-khalqu, mencakup penciptaan. Maksudnya segala sesuatu
Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk perbuatan manusia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hewan, Allah Subhanahu wa taala itu pula yang menciptakan perbuatan hewan tersebut. Jadi semuanya itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak seperti Jabariyah. Bagaimana Jabariyah? Jabariyah berpendapat bahwasanya manusia itu enggak punya kehendak. Manusia itu seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Ya. Pokoknya manusia pokoknya gak enak kehendak sama sekali. Ini juga salah. Sehingga dia tidak berusaha. Pengen pintar gak usaha, pengen kaya gak usaha. Ini namanya kelompok Jabariyah. Dan itu bertentangan dengan nas yang syar'i dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Kemudian yang kedua adalah kelompok Qadariyah yang tidak beriman kepada takdir Allah. Ya, Qadariyah yang tidak beriman kepada ketentuan Allah. Artinya pokoknya kalau usaha ini tenanan mesti berhasil. Sehingga sampai ada semboyan usaha tidak usaha tidak mengkhianati apa? Hasil. Ya. Pokoknya wis usaha ini tenanan ya mesti oleh tenanan. Belum tentu banyak kok wong. Banyak orang kerja ini nemen mati-matian tapi oleh ya segitu-gitu aja. Ada orang kerjanya santai-santai cuma 5 menit, 10 menit ya. Tinggal pencet ini, pencet itu sudah hasilnya jutaan. Itu menunjukkan bahasanya semuanya itu tetap di bawah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, Ahlussunnah itu ya terus berusaha, beramal, beraktivitas. Kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu sudah ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia. Ya. Kita tidak pengen capek, kita tidak pengen anak kita sakit, tapi tiba-tiba anak kita sakit. Ya sudah, itu takdir Allah. Maka hati kita tenang. Kita tidak pengen kecelakaan, tiba-tiba kita kecelakaan. Ya sudah, itu takdir Allah. Supaya apa? Supaya tenang, tidak mengungkit-ungkit. Nanti kalau mengungkit-ungkit, jatuh no. Seandainya, akhirnya hatinya galau, hatinya tidak tenang. Tapi kalau orang itu beriman kepada takdir Allah, dia akan bahagia, dia akan tenang. Karena semua kejadian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai sini apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.